كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena Pak Oscar supaya lebih longgar berbicara. Insyaallah setelah pengajian dipakai lagi. Insyaallah. Saya sudah mulai tadi sama panitia masjid, ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah-surah yang sudah tidak asing lagi bagi kita, surah-surah yang sudah kita hafalkan, rata-rata sudah kita hafalkan semua. Bahkan anak-anak kita yang masih TK, yang masih SD mungkin ya sudah mulai menghafal surah-surah yang kita bahas pada kajian tafsir di masjid kita ini. Kemudian salam mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran dan menjadi suri teladan bagi kita hingga datangnya hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pembahasan kita pada malam hari berbahagia ini adalah satu surah yang merupakan penyempurna dari surah sebelumnya. Jadi kalau surah sebelumnya di surah Al-Duha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka di surah ini sama. Nikmat Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan di dalam surah yang mulia ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa perbedaan antara nikmat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Duha dan nikmat yang Allah sebutkan dalam surah yang akan kita bahas pada malam hari ini, Al-Nashr? Ulama kita mengatakan bahwasanya di surah Al-Duha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat zahir yang nampak dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam surah Al-Nashr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya dan mengingatkan nikmat itu kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam berupa nikmat yang bersifat maknawi atau batin, ya, yang tidak dilihat secara kasat mata. Ya. Maka dua surah ini merupakan dua surah yang mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Di sini bentuk pertanyaan. Ya, tapi ulama kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam bentuk pertanyaan ini sebenarnya sebagai bentuk penegasan. Artinya qad syarahna laka sadrak, kami sungguh betul-betul telah melapangkan dadamu untukmu. Tapi kenapa dalam bentuk pertanyaan? Agar kemudian lebih mengena, ya, lebih mengena di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalau kita mengatakan kepada seseorang, ya,
Ya karena kami lihat tafsir yang beliau susun ini dikumpulkan dari berbagai buku tafsir. Ya. Maka yang sangat cocok dan tidak pembahasannya ya memang tidak terlalu luas ya, tapi fokus pada makna ayat-ayat atau tafsir yang Allah Subhanahu wa taala dan atau ulama kita sebutkan di dalam buku tafsirnya. Ya. Dan Ustaz kita Allah taala menyebutkan bahwasanya Allah memberikan kelapangan dada pada Nabi Muhammad sehingga beliau selalu lembut, tegar, sabar ketika menghadapi segala ujian. Maka pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tertanam akhlak yang mulia yang sangat menakjubkan karena dada beliau telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini alam nasyrah, bukankah kami telah melapangkan dada untukmu? Kelapangan dada di sini dua maknanya yang disebutkan oleh ulama tafsir. Pertama, maksud dari alam nasyrah, kami telah membelah dadamu. Ya. Yang dimana kita tahu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, atau pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, ya, dua kali Jibril datang untuk membelah dada, membelah betul dengan pisau sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain melihat bekas jahitan itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul dibelah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua ketika beliau mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, dibelah dada oleh Jibril, kemudian dicuci, ya, dibersihkan dengan air Zam-Zam dan dipotong dan dihilangkan bagian yang dimasuki oleh syaitan hingga kemudian hati, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih, ya, bersih sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Itu makna yang pertama dari alam nasyrah laka sadara, bukankah kami telah melapangkan dada untuk, maksudnya telah membelah dada itu dan membersihkan apa yang menjadi kotoran di dalamnya sehingga hati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bersih. Ya. Kemudian yang kedua, makna dari alam nasyrah laka sadara, bukankah kami telah melapangkan dada untuk Muhammad, maksudnya melapangkan dalam segi maknawi. Artinya ya, kelapangan dada yang dialami oleh seseorang bisa membuat segala urusannya menjadi lancar. Jika seseorang mendapatkan nikmat kelapangan dada dari jemaah Allah, maka segala apa yang dia lakukan semuanya ringan. Ya, semuanya ringan dan mudah. Makanya di surah yang sama sebentar kita bahas Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah dan bersama kesulitan itu ada kemudahan, berarti ya lapangnya hati seseorang, ya, itu bisa memudahkan segala urusannya. Maka inilah yang ini berguna bagi seorang dai, terutama bagi seorang dai, karena ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi akan menghadapi orang-orang yang akan menentang dakwahnya. Selain ada yang menerima dakwahnya, ada pasti yang menentang dakwahnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dari kalangan keluarganya sendiri dan orang-orang kafir yang lain, orang-orang Quraisy yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam, terutama dalam masalah ma'ruf nahi munkar. Karena seorang dai, kata ulama kita, pasti akan mendapatkan celaan di dalam dakwah yang dia laksanakan. Ya. Makanya ketika Umar, ya, salah satu wali Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, salah satu hamba Allah yang soleh mengatakan dan mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, kata Luqman, dirikanlah sholat dan laksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar. Dan apa kata Luqman setelah itu? Wasbir 'ala ma asab. Bersabarlah terhadap apa
selama kurang lebih 10 tahun karena takut dari kejaran Firaun. Tapi ketika wahyu diberikan kepadanya, ya, dan Allah mengangkat dia menjadi nabi, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kau kepada Firaun, dakwahi dia karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Orang yang kita lari dari dia, melarikan diri dari dia, dan menyelamatkan diri dari ancamannya, kita disuruh menghadap kepadanya. Bayangkan, bagaimana bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi Musa pada saat itu? Orang yang selama ini dia lari dari ancamannya. Bayangkan Nabi Musa meninggalkan kota Mesir menuju kota Madian, ya, dan tinggal di situ selama 10 tahun, ya, menghindari kejaran dan ancaman dari Firaun. Tapi ketika diangkat menjadi nabi, Allah justru mengatakan idhhab ila Fir'aun, pergi kepada Firaun, dakwahi dia. Subhanallah. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa pada saat menerima perintah itu pertama kali dari Allah, ya, Allah mengabadikan dalam surah Taha, ya, di mana Nabi Musa setelah Allah mengatakan kepadanya idhhab ila Fir'aun innahu tagha, pergilah kepada Firaun, sungguh dia telah benar-benar melampaui batas. Nabi Musa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dada, wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku, wa hlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, ya, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi, dan jadikanlah untukku pendamping yaitu saudaraku Harun. Maka ulama kita mengatakan inilah nikmat persaudaraan yang paling besar, karena gara-gara Nabi Musa, Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini doa pertama kali, Rabbi shrah li sadri. Iya. Maka ketika bagaimanapun urusan yang dihadapi oleh seseorang, ketika Allah melapangkan dadanya, urusan itu akan terasa mudah meskipun demikian berat. Tapi kapan dada itu terasa sempit, sesak, biar bagaimanapun mudah urusan, namun ketika dada itu merasa sempit, sesak, maka urusan yang mudah bisa menjadi berat. Ya, jemaah rahmatullah. Ya. Coba kita bayangkan, ketika ada segenggam garam, ya, dimasukkan ke dalam segelas air ini misalnya, satu genggam garam dimasukkan ke dalam satu gelas air, berubah atau tidak rasa itu air? Berubah, asin sekali, ya. Tapi dalam waktu yang sama, segenggam garam juga dimasukkan ke dalam aliran sungai yang sangat panjang, apakah mempengaruhi, ya, rasa dan bau serta air sungai tersebut? Tidak, karena apa yang membedakan? Wadah, ya, wadah yang membedakan. Kapan wadah itu lebar dan besar, maka tidak ada sesuatu yang bisa mempengaruhinya. Tapi kapan wadah atau tempat itu sempit, maka disitulah, ya, kesusahan dan urusan itu semakin bertambah. Ya, maka ini nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada atau hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam perintah dakwah beliau. Maka yang kita dapati, ya, beliau dicaci, dihina, diusir, bahkan berapa kali diadakan percobaan pembunuhan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau tetap tenang. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh pasukan kafir Quraisy yang ketika menuju perjalanan ke kota Madinah, beliau singgah di Gua Thur. Ya, salah satu gua yang sangat kecil pada saat itu, bersama dengan sahabat yang Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Jahal mengatakan, bagi siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup maupun meninggal, baginya 100 ekor unta. Ya, baginya 100 ekor unta. Bayangkan saja ekor unta saja, ya, berapa juta itu? Sekitar 22 juta. Ya, bagi 100 ekor unta, bagi yang mendapatkan, bagi yang bisa membawa Muhammad dalam keadaan hidup atau mati ke depan saya, kata dia. Maka siapa yang tidak, ya, ya, menginginkan godaan tersebut,
semua orang-orang kafir Quraisy berangkat. Kemudian ketika sebagian orang-orang kafir Quraisy sampai di depan Gua Thur, kemudian Abu Bakar melihat jejak kaki mereka bolak-balik. Abu Bakar sangat gelisah. Dia dan mengatakan, ya Rasulullah, sedikit saja mereka menengok ke bawah, pasti mereka akan mendapati kita. Tapi coba lihat, dalam keadaan genting seperti itu, apa yang Nabi SAW katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Ya, Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, ma'ra'ayukum. Ya, bagaimana pendapatmu jika kita di sini berdua, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadi ketiga. La tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kenapa Anda dalam keadaan yang sangat genting sedikit, ya, segitupun Nabi SAW sampai tetap tenang dan menghadapi permasalahan itu dengan kelapangan dada yang luar biasa, ya, dan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kelapangan dada ini merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wada'na 'anka wizrak, ya, dan kami telah menghilangkan bebanmu darimu. Ya, maksudnya di sini bebanmu adalah dosa-dosamu. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan kata-kata wizr dalam ayat ini berarti dosa. Ya. Itu pendapat yang banyak dipilih oleh ulama tafsir. Bahwasanya yang dimaksud wizra dalam ayat ini maksudnya kami telah menghilangkan dan meringankan, ya, dan mengampuni dosa-dosa allati Allah yang sangat berat, memberatkan punggungmu. Ya. Sebelumnya Allah mengatakan kami telah menghilangkan beban, maksudnya dosamu darimu, dan telah mengampuninya. Di sini ulama kita mengatakan bahwasanya berarti Nabi itu, ya, terjatuh juga kepada dosa. Ya, tapi dosa yang di mana nabi-nabi terjatuh di dalamnya bukan dosa besar dan bukan yang berhubungan dengan risalah atau kenabian yang mereka bawa atau wahyu yang mereka bawa. Karena kapan dosa ini berhubungan dengan wahyu yang mereka bawa, maka orang akan menuduh bahwasanya mungkin Nabi berdusta, mungkin Nabi menyembunyikan wahyu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabinya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, untuk terjatuh dalam dosa dalam masalah kenabian atau wahyu. Begitupun dengan dosa-dosa yang, ya, menjatuhkan harga diri mereka, seperti mencuri, merampok, apalagi berzina. Itu tidak mungkin dilakukan, ya, atau tidak mungkin nabi-nabi terjatuh pada dosa-dosa seperti itu. Berkhianat, ya, berbohong, berdusta, tidak mungkin para nabi terjatuh pada dosa-dosa seperti itu. Mereka maksum, tapi dosa-dosa syirik yang dimana manusia juga terjatuh di dalamnya, itu juga nabi, ya, terjatuh di dalamnya, dan tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri. Ketika Nabi SAW, ya, didatangi oleh seorang yang buta, ya, kemudian Nabi berpaling dari orang buta tersebut. Itu satu, ya, kesalahan kecil yang dimana Nabi SAW terjatuh di dalamnya. Hingga Allah menentunya dan menurunkan ayatnya, abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Telah membuka masa, dia telah membuka masa karena telah datang seorang buta kepadanya. Karena Nabi pada saat itu menghadapi, ya, pemimpin, ya, kafir Quraisy untuk menawari mereka, dan datang orang buta ini kepada Nabi meminta ilmu kepadanya, dan Allah menegur Nabi mengapa dia berpaling dari orang buta yang lebih ingin mendapatkan ilmu tersebut. Ya, maka Allah menegur Nabi. Maka itu, ya, suatu kekeliruan yang terjadi pada diri Nabi SAW, ya, yang terjadi pada, ya, dan di mana Nabi SAW terjatuh di dalamnya. Dan ini wajar, dan nabi-nabi terdahulu juga seperti itu. Di mana Nabi Adam alaihissalam, kita tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan beliau disebabkan karena beliau melanggar perjanjian dan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Ya, begitupun kepada Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau sudah di atas kapal perahu,
menenggelamkan semua kaumnya yang durhaka, termasuk anaknya, anak kandungnya sendiri. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya sudah hampir tenggelam, Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku menyelamatkan anak-anakku tersebut. Lalu Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah mengatakan, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk dari keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka jangan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Ini alimun ka'an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku memperingatkan kepada orang itu supaya jangan kamu termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Maka pada saat itu Nabi Nuh langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Ya Allah, ampunilah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang aku tidak ketahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Berarti di sini Nabi Nuh alaihissalam merasa berdosa, merasa berdosa. Dan begitu pun dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika ada dua orang, yang satu dari Mesir, yang satu dari kaum Bani Israil, kemudian berkelahi, Nabi Musa melerai. Salah satu di antara keduanya, kemudian mendorong laki-laki tersebut langsung jatuh dan meninggal pada saat itu juga. Maka Nabi Musa langsung menyesal dan mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara innahu huwal ghafurur rahim. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka oleh karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang mengampun lagi Maha Penyayang. Dan semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, ketika Allah menyebutkan kesalahannya, Allah menyebutkan juga istighfarnya dan bagaimana Allah mengampuni dosa-dosanya. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan perkataan yang sangat indah. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Beliau mengatakan, bukan perkara orang itu dimuliakan karena tidak ada dosa pada dirinya, bukan. Tapi bagaimana kita melihat orang dimuliakan oleh Allah itu ketika Allah telah mengampuni dosa-dosanya, itulah kemenangan dan itulah keuntungan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang telah berbuat salah. Karena ciri orang bertakwa bukan yang tidak ada dosanya, Mas sekalian. Bukan yang tidak ada dosanya. Berapa banyak dan berapa ayat di dalam Al-Qur'an menyebutkan ciri orang bertakwa, di antaranya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan di antara ciri orang bertakwa, apabila mereka terjatuh pada kesalahan, mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfirullah, dan mereka minta ampun kepada Allah. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, idza massahum ta'ifun minasyaitani, apabila syaitan menggelincirkan dia pada suatu kesalahan, tadzakkaru, maka dia langsung kembali dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Astagfirullah, kenapa saya lakukan tadi? Ya Allah, kenapa saya memarahi tadi istri saya? Ya Allah, kenapa saya tadi marahi anak saya? Ya Allah, kenapa saya tadi berbuat begitu kepada saudara saya? Langsung dia kembali dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang dia lakukan. Dan inilah kemenangan yang besar. Inilah keberuntungan yang sangat besar ketika seseorang terjatuh pada kesalahan, Allah mengampuni dosanya. Makanya di antara doa yang Nabi berbanyak, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pada malam Lailatul Qadar di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam malaikat. Kemudian Allah muliakan malam tersebut yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka apa yang kita lakukan pada malam tersebut ya Rasulullah, dan apa yang kita perbanyak untuk baca di malam Lailatul Qadar tersebut?
Pemaafan, maka maafkanlah api Allah. Ya, maafkanlah api Allah. Ini berarti bahwasanya ketika seseorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat beruntung dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, ya, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu pasti terjatuh dan selalu terjatuh pada kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah yang lain, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan. Ya. Allah mengatakan setelah itu, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kemenangan yang hakiki atau keberuntungan yang betul-betul dinamakan keberuntungan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ya, dan mematikan kita di atas Islam yang mulia ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Kata-kata anqadha di sini, anqadha diambil dari bahasa Arab yang dari kata naqdun, artinya suara yang keluar dari punggung unta ketika diletakkan beban yang berat di atas pelananya, di atas punggung unta tersebut. Jadi kalau ada beban berat, barang-barang yang sangat berat kemudian ditaruh di atas punggungnya unta, biasa dia mengeluarkan suara, ya, karena merasa berat ketika ditaruh sesuatu di atas punggungnya. Maka inilah maksud dari naqdun atau anqadha, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Artinya dosa di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekecil apapun itu sangat berat. Dan beginilah keadaan orang-orang yang beriman. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang beriman itu menghadapi bagaimana dia bermuamalah dengan dosa, dia melihat sekecil apapun dosa yang dia terjatuh di dalamnya, dia seakan-akan melihat seperti ada gunung yang besar di hadapannya, yang dimana gunung itu akan menimpanya, sangat takut dan khawatir terhadap dosa-dosanya. Tapi orang munafik, bagaimana dia melihat dosa? Dia melihat dosa seperti kalau ada lalat yang hinggap di hidungnya, dengan mudahnya dia, ya, usir dengan tangannya seperti ini. Begitu orang munafik melihat dosa yang mereka kerjakan. Makanya, ya, mereka sangat mudah untuk terjatuh pada dosa dan menganggap remeh dosa-dosa tersebut. Ya. Makanya, ya, Allah yang memberatkan punggungmu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dosa-dosa dan kesalahan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberatkan punggungnya dan memberatkan dirinya, ya, memberatkan dirinya, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat beban berat tersebut dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rafa'na laka dzikra," dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Subhanallah, ini merupakan nikmat yang sangat besar juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan namamu dan sebutanmu di atas permukaan bumi. Ya. Apa buktinya? Pertama, coba kita lihat, kalau orang masuk Islam, apa kunci agar mereka
ketika semua, bayangkan ketika semua orang atau tukang azan, muadzin mengangkat suara yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berapa muadzin di dunia ini? Dan sekarang mungkin di waktu yang tidak bersamaan, kita di Indonesia, di Saudi, ya berbeda waktunya. Begitu pun di Amerika, misalnya di Inggris, berbeda waktunya. Berarti setiap saat nama Nabi SAW disebut dan diangkat di permukaan bumi dan disebut oleh Allah SWT, disebut oleh tukang azan, itu menunjukkan Allah meninggikan derajat dan sebutan Nabi SAW. Jadi dalam 24 jam berapa kali orang azan? Ya, dalam perbedaan waktu di seluruh dunia, ya, Allah SWT dan orang-orang memandangkan azan dan mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah makna wa rafa'na laka dzikrak. Kami meninggikan sebutan namamu untuk wahai Muhammad. Ya, tidak ada raja, tidak ada pemimpin yang seperti Nabi kita Muhammad SAW yang sudah meninggal namun namanya masih disebut-sebut, bahkan diangkat. Ya, selalu ketika namanya disebut kita berselawat kepadanya. Ya, ketika namanya disebut kita selalu muncul kerinduan di dalam hati kita. Itulah bukti warfa'na laka dzikrak. Allah mengangkat dan tinggikan sebutan namamu bagimu. Ya. Di sini Ustaz Firanda, hafizahullah taala, menyebutkan bahwasanya para ulama menyebutkan ayat ini memang berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi siapapun, kata beliau, yang menghayati maknanya dan ikut melaksanakan atau mengikuti apa yang dianjurkan oleh beliau dan juga menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi SAW dan menolong dan menegakkan sunnah Nabi SAW, maka dia mendapatkan bagian dari warfa'na laka dzikrak, dan akan kami tinggikan sebutan nama untuk dia mendapatkan bagian. Maka siapa saja yang meninggikan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, mengamalkannya dan menghidupkan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, dia mendapatkan bagian dari warfa'na laka dzikrak. Kami akan tinggikan sebutan nama untuk Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan orang-orang yang menyiarkan dan mendakwahkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, karena kebahagiaan dunia dan akhirat Allah anugerahkan kepada nabinya dan juga Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman yang meneladani beliau, mendapatkan juga bagian sesuai dengan hadap keimanannya. Maka nama mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang penuh hikmah dalam berdakwah dan penuh dengan kelembutan, kesabaran, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, bersabar dalam dakwahnya, berlama-lama dalam dakwahnya, maka Allah akan meninggikan juga namanya. Meninggikan juga nama mereka dan mendapatkan bagian dari ayat ini, warfa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Bukankah Imam Bukhari rahimahullah taala ketika disebut kitabnya Sahih Bukhari, semua ulama dan orang-orang berilmu menjadi tenang, dan ketika disebutkan hadis riwayat Bukhari, maka semua orang-orang tidak meragukan lagi bahwasanya hadis itu pasti sahih. Pasti sahih. Dan ulama kita sepakat bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari karena Imam Bukhari betul-betul Allah melihat keikhlasannya menulis hadis dari Nabi SAW. Mau lihat bagaimana ketika ikhlasan Imam Bukhari dalam menulis hadis-hadis Nabi SAW dan memasukkan ke dalam kitabnya. Imam Bukhari mengatakan, setiap aku hendak menulis hadis dari Nabi SAW di dalam kitabku, aku tidak akan menulis hadis tersebut sebelum aku sholat 2 rakaat, sebelum aku menulis hadis tersebut. Dan jumlah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari sekitar 700 lebih hadis dari Nabi SAW. Bayangkan kita kali itu berapa kali Imam Bukhari sholat 2 rakaat, karena setiap beliau ingin memasukkan hadis di dalam kitab sahihnya itu
hadis dari Nabi SAW beliau sholat 2 rakaat karena menghormati, ya, sangat menghormati dan memuliakan perkataan dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita dapati kitab dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis-hadis yang sangat kuat. Dan siapa saja yang mengatakan bahwasanya, ya, ketika namanya Imam Bukhari disebut hadis riwayat Imam Bukhari, maka hati kaum muslim menjadi tenang. Karena apa? Berkah. Dan ini bagian dari warfa'an ala dzikr, akan meninggikan bagi nama dan sebutan. Berarti siapa saja yang menjadi bagian dalam dakwah penyebaran sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW dan menghidupkan sunnah tersebut di dalam hidupnya, maka dia termasuk bagian warfa'an ala dzikr dan kami akan tinggikan sebutan nama untuk dia. Kemudian Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inilah kaidah Qur'aniyah, ya, yang memberikan kekuatan di dalam diri kaum muslimin, yang dimana siapa saja merenunginya maka dia akan mendapatkan jalan keluar di setiap masalahnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Dan inilah kaidah Qur'aniyah yang siapa saja yang mengamalkan dan betul-betul merasapi dan merenungi di dalam kehidupannya, maka dia akan mendapati hatinya akan menjadi lapang dan semua urusannya akan mendapatkan solusi dan jalan keluar. Iya. Karena keyakinannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sering kita ulang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini dan meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya betul-betul bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan yang mengikutinya. Jangan ragu, pasti bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apa buktinya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini dan menggunakan kata-kata inna. Dan inna dalam bahasa Arab merupakan apa? Penegasan. Betul-betul. Ya, seakan-akan bahasa kita seperti itu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu yang pertama, Allah menggunakan kata-kata inna, penegasan untuk meyakinkan orang-orang beriman akan hal ini. Yang kedua, Allah mengulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Allah ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Allah tidak mengatakan inna ba'da usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, tapi Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti andaikan kemudahan dan kesulitan itu 2 orang dijadikan seperti manusia, dia akan seperti 2 orang yang saling bergandengan tangan yang tidak pernah terlepas satu sama lain di antara mereka. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atau sahabat yang lain, yang andaikan kemudahan dan kesulitan itu masuk ke dalam lubang nyawa, maka kemudahan pun akan ikut masuk menyertainya. Ya, jamaah Allah. Ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang keempat, bagaimana Allah meyakinkan kaum muslimin bahwasanya kesulitan itu bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kata-kata al-usri dalam ayat ini dalam bahasa Arab dia adalah kalimat yang disebut dengan ma'rifah. Kata-kata al-usri disebut dengan kalimat atau kata ma'rifah. Adapun kata-kata yusra disebut dengan dalam bahasa Arab nakirah. Ya, nakirah. Ya, maka di dalam kaidah bahasa Arab kalau ada kata-kata atau kalimat ma'rifah yang terulang 2 kali, berarti kalimat yang kedua itu juga pada kalimat yang pertama. Berarti kalimat al-usri, kesusahan pada ayat ini, kesusahan itu juga pada ayat yang kedua, sama satu jenis kesusahan, tapi terulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali kata-kata al-usri, kesusahan, tapi karena dalam bentuk ma'rifah, maka sama saja. Itu juga kesusahan pada ayat pertama, itu juga kesusahan pada ayat yang kedua. Berarti cuma satu kesusahan. Beda dengan kata-kata yusra. Ya, karena dia dalam bahasa Arab dalam bentuk nakirah. Nakirah berarti dalam kaidah bahasa Arab jika ada kata-kata atau kalimat nakirah terulang 2 kali, berarti kata yang pertama
beda dengan kata yang kedua. Berarti kemudahan dalam ayat yang pertama bukan kemudahan dalam ayat yang kedua. Berarti ada dua kemudahan. Makanya sahabat mengatakan lan yaglibal usri yusran. Lan yaglibal usri yusran. Tidak mungkin satu kesusahan mengalahkan dua kemudahan. Tidak mungkin. Iya, karena Allah telah menegaskan dalam ayat ini inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usri dalam bentuk ma'rifah berarti cuma satu. Ayusra dalam bentuk nakirah berarti dua. Berarti tidak mungkin satu kesusahan mengalahkan dua kemudahan. Luar biasa bahasa Arab. Dan luar biasa Allah tekankan bahwa saya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Sudah masuk waktu kita bercoba saya. Ya, guna mengatakan bahwa sobat. Maka jika engkau, ya ini setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang tadi, Allah menyebutkan bagaimana Nabi mensyukuri nikmat tersebut. Yang karena telah diberikan nikmat-nikmat. Sama dengan surah Al-Kahf. Setelah Allah menyebutkan nikmat kepadanya, Allah menyebutkan bagaimana cara mensyukuri. Sama dengan surah Al-Nashr ini. Bagaimana Allah menyebutkan nikmat-nikmat kepada Nabi-Nya, setelah itu disebutkan apa? Bagaimana Nabi mensyukuri. Berarti Allah sangat suka orang yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Ya. Allah mengatakan, "Fa idza faragta fansab." Maka apabila kau selesai pada suatu urusan, maka berpindahlah pada urusan yang lain. Maksudnya, ya. Ulama tafsir juga berpendapat ada yang mengatakan jika itu telah selesai sholat, maka seriuslah untuk berdoa. Ada yang mengatakan jika itu setelah selesai tasyahud berdoa untuk dunia dan akhiratmu. Ada yang mengatakan jika itu selesai pada perkara-perkara yang lain, maka lakukan perkara-perkara yang sunnah. Tapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa ayat ini dalam bentuk umum. Maksudnya apa saja yang kamu lakukan jika engkau selesai dari urusan dunia, maka lakukan urusan akhirat. Jika selesai dari urusan akhirat, berpindah lagi urusan dunia. Seperti itu. Ya. Jadi tidak ada waktu terbuang sia-sia. Tidak ada waktu terbuang sia-sia. Karena orang Arab mengatakan al-waqtu kas-sayf. Ya, waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, dia yang akan menebas dirimu. Maka pergunakan baik-baik waktu tersebut. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan pula kalian bertawakal dan menyerahkan urusan kalian. Seharusnya urutan susunan katanya farghab ila rabbik. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Tapi dibalik kepada Tuhan pula engkau berharap. Berarti tidak ada tempat berharap sama sekali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu itu dibalik, dikedepankan objeknya, ya dibandingkan kata kerjanya, maka itu merupakan bentuk pengkhususan. Wa ila rabbika, kepada Tuhan pula kalian berharap. Maka setiap urusan yang kita kerjakan, sebelum kita meminta kepada manusia dan sebelum kita berharap kepada manusia, berharap terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusan kita, apapun yang kita kerjakan, berharap dulu kepada Allah sebelum meminta dan melakukan usaha kepada manusia. Sebenarnya kita masih mau jelaskan ini, tapi waktu yang membatasi kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, ya, karena masih banyak faedah yang disebutkan oleh kita di sini. Ya, namun waktu yang membatasi kita. Ya, insya Allah kalau kita mau baca panjang lebar, kita bisa baca di buku tafsir yang lain. Ya, tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, ini tafsir-tafsir yang direkomendasikan, tafsir Muyassar. Ya, kita akan mendapati lebih luas mereka membahas tentang ayat yang mulia. Ini saya yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan pekan depan insyaallah kita akan membahas surat Wat-Tini waz-Zaitun. Ya, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum